Hutang pinjol nggak perlu pusing, lunas dengan sendirinya. Bagaimana sih Bang solusinya? Kenapa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang sekarang mungkin lagi bermasalah dengan pinjaman online atau punya utang di aplikasi pinjaman online. Yuk teman-teman, mulai sekarang jangan takut lagi, jangan pusing lagi, jangan stres ketika teman-teman mulai menghadapi gagal bayar di pinjaman online. Yang mulai terlilit hutang, mulai banyak ancaman, mulai banyak tekanan, tidak perlu takut lagi mulai detik ini. Kenapa begitu Bang? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Cuma sebelumnya, kita berdoa ya bersama-sama agar teman-teman yang semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi situasi gagal bayar ini. Semoga dengan ini, teman-teman diberi rezeki yang melimpah dan rezeki yang halal dan rezeki yang berkah dari Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, teman-teman ya, terkait masalah galbay pinjol. Risiko sebenarnya tidak sebesar apa yang semenakutkan yang kalian pikirkan. Risikonya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Risikonya sebenarnya cuma ada di slik OJK. Yang dimana slik OJK itu akan bermasalah, akan menjadi dampak yang luar biasa buat teman-teman. Jadi itu aja. Nah, kalau teman-teman akan mengajukan pinjaman dan juga kredit di tempat lain, hal ini mungkin teman-teman akan kesulitan nantinya untuk mengajukan pinjaman. Ibarat kata ya, nama kalian tuh sudah di blacklist oleh BI Checking. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu adalah resiko yang terberat. Jadi apakah masih ada alasan untuk pusing, untuk stres? Jawaban saya sih enggak ya, seharusnya tidak ya. Namun bagaimana kalau kalian, untuk kalian tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kita akan mulai dulu untuk teman-teman yang masih awam, yang masih gagal, yang masih pemula galbay. Nah, ini otomatis pasti akan merasakan takut, gelisah. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah di lapangan kapan mulai nagih Bang? Kapan pinjol A, pinjol B, pinjol C? Itu ada datang ke rumah, punya DC lapangan atau tidak, apakah di desa ini ada di kota ini Bang atau tidak. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan bagi yang pertama kali gagal bayar. Nah, hal ini saya simpulkan, jadi teman-teman yang baru itu, yang baru pertama gagal bayar, sebenarnya tidak takut pada slik OJK, tetapi takut sama DC lapangan pinjol yang datang ke rumah. Ya, coba kita tarik garis lurus ke belakang ya, apakah benar teman-teman takut karena hal itu? Atau jangan-jangan hanya karena takut malunya aja? Bukan takut sama kekerasannya, takut intimidasinya, tapi takut kekerasannya, takut intimidasinya, tapi karena takut malu. Malu jika ada tetangga tahu, orang tua tahu, keluarga tahu, kerabat tahu, dan sebagainya. Kebanyakan sih karena malu. Jadi dari sini kita sudah tahu sumber akar permasalahannya, bagaimana cara menghadapinya. Kita sudah tahu solusinya ya, yaitu berusaha untuk ikhlas dan memasrahkan diri. Nggak perlu malu lagi. Semakin kita malu, semakin kita mudah dimanfaatkan dan ditekan oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu DC-DC pinjol. Dengan kata lain itu DC-DC pinjol, dengan kata lain DC pinjol lapangan atau yang nelpon. Nah, jadi si DC pinjol itu memiliki kartu as kalian. Karena mereka bisa memegang kartu as kalian. Nah, si DC pinjol ini bisa menindas kalian sesuai keinginan mereka. Mereka akan mengancam, akan datang ke rumah, dan akan mengadu kepada tetangga, kepada RT, RW, dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu senjata mereka untuk menekan kalian. Membuat kalian merasa pusing, stres, bingung, dan harus ngapain. Nah, terus bagaimana Bang solusinya? Abang nggak pernah gagal bayar? Pernah, saya pernah gagal bayar. Ya, jadi gini. Tidak perlu merespon ancaman apapun dari DC pinjol. Itu jawabannya. Nah, jadi itu ya intinya. Kalian tuh mesti cuek. Mungkin lebih menakutkan lagi dibanding somasi pinjol ya. Nah, dibanding slik OJK dan lainnya. Nah, ada satu tips buat kalian karena kita harus tahu bahwa DC lapangan bakal datang ke rumah kita atau tidak. Nah, itu di luar kontrol kita. Jadi tugas kita cuma satu sekarang, pasrah dan berdoa. Bagusnya seperti itulah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kalian mau bergantung sama siapapun, mau menghapus data pinjol kalian pun itu nggak bisa. Sistem mereka sudah pasti punya backup data dan lain sebagainya. Mau secanggih apapun kalian sewa hacker kayak atau lain-lainnya, nggak bakal data kalian akan terhapus. Nah, jadi itu di luar ranah kemampuan kita ya. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol, mengubah apa yang bisa kita ubah, yaitu pola pikir kita. Dan ini adalah bicara bagaimana kita menyikapi dan meningkatkan ibadah serta doa kita.
Kalau sudah mentok seperti ini, jalan satu-satunya adalah dengan berdoa kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat aja, bertobat itu lebih jauh penting. Siapa tahu kita terjebak pinjol kayak gini, siapa tahu kita jadi bermasalah pinjol kayak gini, mungkin rezeki kita tuh seret, mungkin karena dosa-dosa kita. Ya, siapa tahu di belakang itu pun punya dosa-dosa yang nggak mungkin kita sadari. Tapi ternyata dosa itu membuat rezeki kita jadi seret, yang tidak pernah kita tahu dan kita sadari. Nah, dengan bertobat kan akhirnya kalian bisa tahu. Oleh karena itu, saya ingin ajak teman-teman untuk memulai rajin beribadah, rajin melakukan amal soleh, ya, rajin bersedekah, rajin salawat, banyakin deh, banyak contoh, mungkin salawat Jibril, salawat penarik, rezeki dan sebagainya. Nah, ingat ya, salawat itu bukan semata-mata karena kita pingin duit. Nah, jadi apapun itu, coba kembali lagi kepada Tuhan kalian, ya. Semua masalah itu pasti ada ujungnya, semua masalah itu pasti ada solusinya. Tuhan kita ngasih masalah itu pasti sepaket dengan solusinya. Nggak mungkin begitu aja. Buat kalian sedang terjebak masalah pinjaman online, pasti ini ada hikmahnya yang bisa kalian ambil. Ya, nggak mungkin semata-mata kalau kalian pingin gagal bayar, udah akhirnya kalian bisa loss gitu aja. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat kalian, memotivasi kalian untuk kalian tidak pusing-pusing lagi tentang masalah pinjaman online. Akhir kata dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.